Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast FM Rumah Sakit Fatma Medica. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Dr. Ferdiansyah, spesialis ortopedi. Selamat sore, Dr. Ferdiansyah. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Memang dokter orto itu harus kekar ya? Nggak harus sih. Yang perempuan sekarang juga banyak kok dok yang dokter ortopedi. Jadi masalah teknis saja di dalam kamar operasi. Tapi kalau harus berotot sudah mulai bergeser sekarang trennya. Loh, kan bawa bor, bawa tang, Bang. Iya, tapi kan sekarang sudah zamannya emansipasi dok. Jadi sudah mulai banyak perempuan yang ambil ortopedi. Nggak perlu kekuatan, Nggak segitunya. nggak segitunya. Nggak segitu. Malah kalau kekuatan full malah tambah buyar. Dokter Ferdiansyah praktek di Rumah Sakit Fatma hari apa saja? Saya praktek hari Selasa, Rabu, dan Jumat dok. Jam 2 sampai jam 4 sore. Berarti seminggu 3 kali. Gitu. Ya itu. Biar sahabat podcast FM tidak lupa bahwa Dr. Ferdiansyah praktek di Rumah Sakit Fatma Medica seminggu 3 kali, hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Jam 2 sampai jam 4 sore. 4 sore. Iya. Kasus apa saja selama di poli ortopedi maupun di gawat daruratnya Rumah Sakit Fatma Medica? Jadi gini, di Fatma Medica ini kan lokasinya sangat strategis gitu. Jadi setiap hari dilewati ribuan kendaraan. Nah, otomatis dengan adanya ribuan kendaraan yang lewat ini pasti ada yang namanya hari apes yang nggak ada di kalender. Ya, kebanyakan pasien di sini adalah pasien kecelakaan lalu lintas. Karena memang lalu lintas di depan rumah sakit ini sangat padat ya, sehingga kemungkinan terjadinya laka itu sangat besar dok. Fraktur ya? Fraktur. Banyak yang open, yang terbuka atau banyak yang tertutup? Kalau patah tulangnya bervariasi, tapi lebih banyak yang terbuka karena memang ketika berhadapan dengan kecelakaan lalu lintas, kita berurusan dengan trauma dengan energi yang besar. Jadi patah tulang, luka pada patah tulang itu lebih sering terjadi. Dr. Ferdiansyah kan baru sebulan Ya, baru bergabung di Rumah Sakit Fatma. Ya, baru sebulan. Sudah berapa kali operasi? Sudah kurang lebih 15 operasi dan kebanyakan diantaranya memang kasus kecelakaan lalu lintas. Pasien kecelakaan datang ke IGD Rumah Sakit Fatma, Dr. Ferdiansyah jam berapa langsung operasi? Datang jam 12 malam. Jam berapa? Paginya insya Allah sudah bisa dioperasi dok. Jadi kalau misalnya keadaannya emergensi, patah tulang terbuka, kita tidak bermain-main dengan waktu ya. Secepat mungkin yang kita bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Nah, inilah energiknya Dr. Ferdiansyah. Masih muda, kalau ada emergensi langsung datang. Nah ini agar para pasiennya Rumah Sakit Fatma sudah tidak pakai mamang lagi. Kecelakaan, datang ke Rumah Sakit Fatma, langsung dilayani. Kalau butuh waktu itu oleh karena pasien kan memang harus dipersiapkan ya? Ya, namanya operasi selalu ada persiapan sebelum operasi. Persiapan ketika operasi dan persiapan setelah operasi. Jadi mungkin nanti sebelum operasi pasien disiapkan untuk operasi ya. Sebelumnya kalau misalnya kasusnya emergensi mungkin tidak perlu puasa yang selama ketika pasiennya itu diacarakan untuk operasi elektif. Tapi ketika pasiennya itu close fracture, pasiennya luka tertutup, maka kita perlu puasa untuk persiapan pembiusan untuk operasinya. Sementara kita mempersiapkan pasien untuk melakukan operasi, kita juga akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pasien ini menjalani operasi. Nah, setelah alat-alatnya siap, pasiennya siap,
kamar operasi siap, instrumen siap, kita baru bisa melaksanakan operasi. Dan itu harapannya tidak lebih dari 6 jam ketika pasien dengan luka terbuka. Pasien fraktur dengan luka terbuka. Ketika pasiennya tersebut close fraktur, tidak ada luka tapi ada fraktur, ya kita persiapkan secepat mungkin menunggu untuk puasanya cukup terlebih dahulu. Berarti untuk yang lukanya terbuka itu harus di bawah 6 jam harus segera untuk dioperasi dengan persiapan-persiapan tadi. Ya, karena semakin lama kita menunda, pada dasarnya resiko infeksinya juga akan semakin tinggi gitu, Dok. Kalau tertutup persiapannya harus maksimal. Ya, persiapannya baru maksimal. Tapi kalau patah tulang terbuka itu adalah salah satu kegawatan di bidang kami ya. Jadi sebaiknya ditangani secepat mungkin karena resiko yang paling kita takuti kalau misalnya itu pada pasien dengan fraktur dengan luka terbuka adalah infeksi. Oke. Terus habis itu agar masyarakat yang Pantura, karena kan sering terjadi kecelakaan di Gresik Utara ini. Kendaraannya banyak, besar-besar, dan kemudian padat. Kira-kira masyarakat ini harus mungkin diterangkan bagaimana cara pertolongan pertama dari pasien yang kecelakaan agar pada waktu ditransfer ke rumah sakit itu tidak malah tambah parah. Ya, jadi begini, kita selalu menganut prinsip ATLS ya. Jadi kita menganut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Advanced Trauma Life Support. Jadi ketika ada pasien kecelakaan jeder gitu ya, pertama kita harus pastikan yang menolong aman dulu. Jadi ketika ada kecelakaan dipastikan dulu ketika Anda mau menolong, pastikan posisi Anda aman untuk menolong. Jadi kalau misal kecelakaan di lalu lintas kecelakaan dengan kecepatan tinggi, pastikan Anda kalau mau nolong jangan sampai ketabrak mobil yang sedang lewat dulu. Itu satu, itu harus diperhatikan. Kedua, ketika menolong, sebelum menolong kita harus evaluasi satu, kita menganut urutan airway, breathing, circulation, D-nya disability dan environment. Jadi kita harus pastikan dulu airway pasiennya baik dulu. Jadi kalau misalnya pasiennya sadar itu akan lebih mudah karena kita bisa berasumsi bahwa jalan nafas pasien ini lancar gitu ya. Jadi karena urutan ini menentukan urutan kematian karena semakin cepat misal pasien tersebut tidak sadar dan terjadi sumbatan jalan nafas, maka resiko untuk pasien ini mengalami kematian itu akan lebih besar daripada cuman patah tulang yang cuman ada lukanya. Itu harus diprioritaskan oleh warga. Kalau misalnya pasiennya itu sadar baik dan dia bisa berkomunikasi dengan baik, yang harus dilakukan oleh warga sekitar adalah yang pertama, proteksi dan imobilisasi. Jadi boleh dipasang spalek, boleh dipasang, kalau nggak ada spalek boleh dipasang kayu, yang penting posisi patah tulangnya dia tidak bergerak, itu cukup. Kalau misalnya ada perdarahan, boleh dibebat tekan. Jadi kalau misalnya ada di pinggir jalan, boleh pakai kain atau apapun, yang penting tidak perdarahannya tidak mengucur. Kemudian baru setelah jalan nafasnya aman, patah tulang, perdarahannya sudah dikontrol, patah tulangnya sudah sudah dilakukan imobilisasi sementara untuk tidak bergerak. Harapannya nanti ketika ditransfer ke rumah sakit, pasien bisa ditransfer dengan aman. Kurang lebih seperti itu, Dok. Berarti sedikit saya sederhanakan, pasien yang sadar, pasien yang tidak sadar. Ya. Untuk pasien yang sadar, ini kita akan lebih konsen mungkin ke patah tulangnya. Ya. Baru itu dilakukan
bebat, melakukan imobilisasi, dikasih spalek. Ya. Untuk masyarakat awam, bagaimana secara gampang pasang spaleknya itu? Nah, gini, kalau misalnya masyarakat awam, ya ambil aja triplek atau papan kayu. Saya rasa di rumah-rumah juga banyak. Kalau misalnya terpaksa pakai kasur, itu kan kasur kan ada itunya ya, ada tripleknya atau ada kayu-kayunya, itu bisa dipakai untuk pertolongan sementara. Yang penting pada prinsipnya adalah kalau misalnya yang dicurigai patah itu di daerah tulang panjang jauh dari sendi, maka yang harus difiksasi adalah kedua sendi di atas dan kedua sendi di bawah. Jadi kalau misalnya patah di tangan, yang harus spaleknya harus melewati sendi pergelangan tangan dan harus melewati sendi siku. Kalau misalnya patah tulangnya di daerah tulang kering, di daerah tibia ya, spaleknya harus melewati sendi ankle dan harus melewati sendi lutut. Ya, Kalau bahasa awamnya ankle itu apa? Ugel-ugel ya? Pak De, kaki ya? Kaki, iya. Mata kaki. Lewati mata kaki sampai lutut. Melewati itu supaya fragmen patah tulangnya yang mengalami fraktur dia bisa sementara tidak bergerak. Kemudian peletakan spaleknya kalau bisa dia melawan arah gerak sendi ya. Jadi kalau misalnya patah tulangnya di daerah tangan ya, di daerah lengan bawah sini, spalek yang dipasang dia harus melawan gerakan sendinya. Jadi dipasang di bawah sini ya. Oh, di bawahnya begitu. Ya, supaya dia tidak bergerak patah tulangnya. Tapi dua ya Pak De? Sini sama atasnya? Tergantung. Kalau misalnya cuman punya satu spalek ya dipasang Cukup di satu. bawah ya. Oh. Kalau misalnya punya dua bisa ditaruh di bawah satu sama di samping satu ya. Kalau misalnya punya tiga bisa di bawah satu, samping kiri kanan satu supaya menjaga dia tidak bergerak gitu. Oh. Itu tadi kalau tangan harus melewati Dua sendi. dua sendi Ya. sini sampai sini. Ya. Kalau di sini? Kalau di humerus ya, kita kan ini tulang lengan atas ya. Di humerus kita harus melewati dua sendi siku sama sendi bahu. Makanya kalau misalnya patah tulang humerus, pasiennya diikat ke badannya saja cukup untuk pertolongan sementara. Berarti dibebat gini. Dibebat ke badannya. Oke. Ya, supaya patah tulangnya tidak bergerak. Kalau yang paha? Nah, kalau sendi paha ini bukan agak sulit ya, karena sendinya besar satu. Paha itu ruangannya besar, jadi paling enak sebenarnya ditraksi. Ditraksi itu dipasang tarikan. Jadi pasiennya kalau misalnya curiga patah tulang paha, ditraksi aja, ditarik secara konstan ya sambil dipindahkan, itu akan lebih enak. Kalau nggak ada ya sudah, berarti fiksasinya harus dari sendi lutut sampai melewati pangkal paha. Nah, itu kan nyeri. Jadi ketika melakukan pemasangan spalek, jadi kakinya harus ditarik mau nggak mau. Tetap harus dilakukan imobilisasi sementara supaya patah tulangnya tidak bergerak. Kira-kira kalau tidak dipasang spalek, terus langsung dipindah, kira-kira apa saja yang mungkin akan terjadi pada pasien itu? Gini, kalau pasien pada patah tulang panjang, tidak kita lakukan imobilisasi yang proper ya, yang baik. Jadi dilakukan menahan supaya patah tulangnya tidak bergerak. Yang paling sering terjadi adalah ketika kita transfer, fragmen tulang ini akan bergerak. Ya, fragmen tulang yang bergerak ini satu, dia akan menyebabkan nyeri. Ya, kedua, fragmen yang bergerak ini dia akan melukai jaringan sekitarnya sehingga menimbulkan bengkak. Bengkaknya akan semakin tajam, Pak De. Ya, bengkaknya akan semakin besar di daerah patah tulang tersebut ya. Nah, bengkak ini bisa jadi berbahaya terutama di patah tulang yang sering terjadi namanya compartment syndrome. Jadi tekanan di dalam ruangan di
entah itu di tangan, di kaki, ini yang menjadi besar. Jadi ibaratkan seperti apa ya? Seperti pompa yang dipompa terus-terusan, darahnya keluar terus, akhirnya ruangan di dalam kaki ini nggak cukup. Kalau balon ini udah meletus, tapi kalau kaki dia akan mengurangi darah yang mengalir di organ tersebut, sehingga bisa menimbulkan kematian terutama di otot-ototnya. Yang akan mati itu ototnya. Nah, otot yang mati ini dia akan meningkatkan tekanan juga di saraf, di pembuluh darah, di tempat yang lain, sehingga lama-kelamaan bisa menimbulkan kematian pada organnya. Jadi kalau dibiarkan lebih lanjut, bisa orangnya ikut. Gitu. Kalau terlalu banyak gerakan, banyak gerakan, itu malah tambah bengkak. Ya. Itu akan menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas. Oke. Resiko yang lain bisa menyebabkan sel lemak. Jadi sel lemak ini bisa menyebabkan namanya edema paru. Jadi bisa menyebar ke paru-paru juga sel lemaknya. Bisa menyebabkan emboli pada paru. Penyebatan. Kalau tulang sini? Kalau tulang clavikula ya, tulang bahu selangka ini untuk imobilisasinya cukup dipasang dipasang gendongan ya, kalau kita bilangnya sama dengan yang tulang ini tadi ya. Kalau tulang clavikula cukup gendongan aja, enggak perlu di hanya digendong saja. Gendong saja sudah cukup dong. Pasien yang sadar itu masyarakat langsung ambil minum. Sudah dikasih minum. Itu bagaimana itu? Jadi gini, pasien yang kecelakaan, misal kita ketemu di pinggir jalan, jangan langsung dikasih minum ya. Dipastikan kesadarannya baik dulu, kemudian juga minum yang Anda berikan ini bisa jadi berbahaya kalau pasiennya akan menjalani operasi emergensi. Jadi kalau misalnya pasiennya ini merupakan pasien emergensi, dia butuh naik operasi segera, minum yang Anda berikan ini bisa merangsang muntah ketika pasien dilakukan pembiusan dan itu berbahaya. Jadi lebih baik kalau misalnya mau ngasih pasien minum setelah di rumah sakit, setelah dipastikan dia tidak akan menjalani operasi emergensi. Jadi ditahan dulu. Berarti orang yang langsung dikasih minum itu akan menjadi bahaya jika pasien itu kesadarannya menurun dan muntah. Jadi pasien yang, terutama kalau pasien ini sadar baik, dipastikan aja dia nggak akan menjalani operasi dalam waktu dekat gitu. Kalau pasien yang nggak sadar malah tambah lebih berbahaya karena refleks untuk muntah ini, refleks menelan pasien ini akan berbeda. Dia akan refleksnya akan menurun ketika dia mengalami penurunan kesadaran. Jadi air minum yang niat Anda mungkin baik ya, ngasih minum pasien ketika setelah kecelakaan, tapi itu bisa berbahaya dan mengancam nyawa ketika diberikan kepada pasien dengan penurunan kesadaran terutama. Makanya masyarakat itu kan juga harus paham bahwa antara masuk ke dalam lambung sama masuk ke paru-paru itu sebenarnya pada waktu refleks menelannya itu terganggu bisa masuk ke paru-paru, itu yang menyebabkan bahaya. Ya, itu yang menjadikan bahaya. Tadi yang pasien sadar, pasien yang tidak sadar kita bicara RW. Itu kebanyakan tertutup apa kira-kira? Nah, kalau itu kan seringnya dia tertutup pangkal lidahnya sendiri ya. Jadi ketika ada pasien tidak sadar, kalau kita ada manuver ya, head tilt chin lift manuver untuk membuka jalan nafas. Jadi pasiennya kepalanya agak didongakkan begitu ya supaya jalan nafasnya didongakkan gini ya kan ya, supaya jalan nafasnya terbuka gitu agar lidahnya tidak tertutup ya, agar lidahnya tidak menutup saluran nafas. Oke. Kalau darah orang harus ambilnya seperti apa? Kalau ada darah, ada kotoran mungkin. Kalau darah di di saluran nafas ya kita paling enak ya kita ambil
kasa, jangan tisu ya. Ambil kasa atau kain, kita buka mulutnya sedikit, terus kita usap, kita bersihkan saluran nafasnya. Itu yang bisa kita lakukan. Lebih baik kain daripada tisu. Ya. Karena kalau tisu itu merotoli di dalam, Dok. Malah tambah mana tambah nyumbat. Oke, Pak Hadi harus kain. Harus kain. Pasien yang tidak sadar yang berikutnya setelah dikeluarkan semua dan dilihat memang jalan nafasnya baik, baru kemudian bagaimana? Jadi selanjutnya, kalau misalnya ada pasien yang tidak sadar, ya kita harus menentukan ada nggak kira-kira di lehernya ini ada sesuatu atau enggak yang membahayakan. Karena kalau pasien tidak sadar, kita kan nggak tahu nih ya. Seringnya kan pasien itu tidak sadar, ada luka-luka di wajah, ada darah, ada macam-macam. Kita harus amankan dulu lehernya. Ya, jadi kalau misalnya pasien yang nggak sadar, kita mau pindahkan, kita harus mengamankan lehernya. Jadi pasiennya harus dipindah dengan posisi leher yang lurus dengan badannya. Ya, leher lurus dengan badannya. Inline stabilization baru dipindahkan. Pindahkannya juga kalau pasiennya nggak sadar, kita kan nggak tahu nih lehernya ada sarafnya yang putus atau enggak, di tulang belakangnya ada cedera atau enggak ketika pasien tidak sadar. Makanya kita harus memindahkannya dengan hati-hati. Kalau bisa dipindahkan pakai alas yang keras, ya Dok ya. Jadi untuk terutama teman-teman yang first responder yang ada ambulans, ada ambulans, di dalam ambulansnya sebaiknya sedia stretcher yang keras ya, long spine board namanya. Jadi ya untuk memindahkan pasien dengan kecurigaan patah tulang leher, tulang belakang, kita itu harus lebih aman, lebih ekstra hati-hati. Dan untuk di mobil ambulans yang biasa sebagai first responder untuk kecelakaan, sebaiknya tersedia hard color brace ya untuk menjaga lehernya. Kalau nggak ada, boleh diganti pakai pakai infus yang disusun supaya ketika di dalam mobil lehernya tetap bisa tersangga dengan baik. Mungkin ini pembahasan terakhir dan banyak di masyarakat kita itu adalah sudah nggak usah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke sangkal potong saja. Bagaimana pandangan gini antara kedokteran dengan sangkal potong? Jadi gini, pandangan saya soal sangkal potong ini agak berbeda kali ya Dok ya dengan misal dukun ibu hamil gitu ya. Jadi kalau kasusnya fraktur, kasusnya patah tulang, itu adalah sebuah kasus yang tidak pernah ada patah tulang yang normal. Ya, sebaiknya patah tulang itu tidak dibawa ke sangkal putung, bahkan tidak dipijat aja jangan gitu loh. Karena nanti ketika dipijat, namanya jaringan sedang rusak, sedang meradang, dipijat malah makin tambah rusak, malah makin tambah meradang. Kalau tulang ini sembuhnya paling gampang, ya dia asal nempel aja dia bisa nyambung ya. Tapi nyambung dengan dengan posisi yang gimana ya kita harus evaluasi. Tidak semua patah tulang itu harus dioperasi loh ya. Tidak semua patah tulang harus dioperasi. Ada patah tulang yang kalau posisinya dia baik, dia cuman diimobilisasi aja cukup gitu loh. Terutama pada anak-anak. Tapi yang penting adalah ada nilai-nilai normal yang harus dipenuhi ketika kita akan memutuskan untuk tidak melakukan operasi pada pasien. Tapi yang harus digarisbawahi adalah satu, tidak ada patah tulang yang normal ya. Kedua, kita harus lihat apakah masih dalam kriteria akseptabilitas normal, fungsional. Kalau misalnya tidak kita lakukan operasi. Selain itu patah tulang bisa tidak operasi. Jadi itu harus ditanamkan ke pasien-pasien ya. Jadi patah tulang itu tidak harus operasi kok. Dilihat dulu posisinya. Kita juga nggak setiap patah tulang kita operasi. Ada yang kita pasang gips, ada yang kita cuman digendong aja. Kalau misalnya patah tulang bahu dia posisinya masih baik. Jadi tidak semua
operasi. Tidak semua operasi. Ada yang hanya Digendong aja. gendong saja, Dimobilisasi aja. ada yang digip. Ya, Baru kalau memang benar-benar patah, benar-benar memerlukan operasi, baru kita lakukan operasi. Tapi pada dasarnya tidak ada patah tulang yang normal, itu tidak ada. jadi kalau dihubungkan dengan sangkal potong, itu kalau posisinya benar, Ya, maka walaupun di sangkal potong itu bisa-bisa aja nyambung. di lus-lus lah bahasanya, itu pasti nyambung. Pasti nyambung. Dan itu pasti bagus. Nah, kalau Posisinya tidak bagus, maka itu pasti akan bengkok enggak atau menjadi panjang. Ya. Kanan kiri antara beda panjang. beda panjang. Beda panjang. Kalau di tangan mungkin tidak apa-apa, tapi tangan ini kita perlunya kan gerakan motorik halus. Iya. Iya. Patah yang paling sering itu patah di sini ya, di lengan bawah sini. Yang paling sering setelah operasi, setelah dibawa ke sangkal potong, sulit sekali untuk muter tangannya. Oh, Gerakannya bisa sulit. muter. Iya, itu perlu kalau misalnya butuh pekerjaan dengan motorik halus ya. Jadi untuk mengembalikan itu semua diperlukan tulangnya dikembalikan seanatomis mungkin. Oke. Mungkin ada statement terakhir untuk sahabat podcast FM dari Dr. Ferdiansyah. Statement terakhirnya begini, dokter ortopedi, dokter bedah tulang itu tidak serem. Jadi tolong disingkirkan mindset dokter ortopedi itu adalah dokter yang menyeramkan, yang harus operasi, itu enggak. Ya, dengan perkembangan ilmu kita bisa optimalisasi beberapa patah tulang yang tidak perlu kita lakukan operasi, yaitu kita nggak akan operasi ya. Kita operasi kalau memang benar-benar sesuai indikasi. Terus kemudian juga rehabilitasi pasca tulang kita juga collab dengan dokter rehab ya, dengan pihak-pihak yang terkait. Nanti mungkin yang paling sering dengan dokter bedah lain, dokter rehab ya, untuk mencapai kesembuhan pasien. Jadi jangan takut ke dokter ortopedi. Dokternya ganteng jadi nggak usah takut. Terima kasih Dr. Ferdiansyah. Untuk para sahabat podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika, untuk yang patah tulang, kecelakaan, datang ke Rumah Sakit Fatma Medika dan jangan ragu untuk bisa di cover sama Jasara Harja. Itu harus ada laporan polisi. Itu paling penting. Untuk bisa di cover BPJS, karena masyarakat Kabupaten Gresik saat ini sudah 100% tercover BPJS, itu juga wajib ada laporan polisi. Maka jangan takut untuk laporan polisi agar tidak mengeluarkan biaya. Karena operasi ortopedi itu tidak murah. Jadi pandangan masyarakat, pokoknya ini operasi tulang kecelakaan, iya mahal. Tapi di Rumah Sakit Fatma Medika, di Kabupaten Gresik maupun di Indonesia, bisa di cover Jasara Harja, bisa di cover BPJS. Tapi yang paling penting adalah mau laporan polisi. Itu mungkin statement terakhir dari saya. Terima kasih Dr. Ferdiansyah. Sehat selalu. Semoga semua sahabat podcast FM sehat, tidak terjadi apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.